Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini kami akan mempresentasikan mengenai pencatatan akuntansi kredit. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Febiandika Batar Kusuma, NIM 2016063. Saya Fani Wayu Ramadhani, NIM 201600122. Yang pertama, pengertian kredit. Nah, kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk kredit yang diberikan adalah kredit dalam kerangka pembiayaan bersama atau kredit dalam proses penyelamatan. Jenis kredit yang diberikan, yang pertama yaitu jenis kredit menurut bentuknya, yaitu kredit rekening koran. Kredit rekening koran ini debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan bagi debit outstanding kredit atau dengan nilai rata-rata bagi debit setiap bulannya. B. Installment loan. Kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur dengan nilai konstan selama berlangsungnya, maka kredit tersebut pada kredit installment angsuran pokok meningkat dan angsuran bunga menurun sehingga total angsuran menjadi konstan sepanjang masa kredit. 2. Jenis kredit menurut jangka waktunya. Yang pertama ada kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, misalnya kredit perumahan dan kredit kendaraan. Yang ketiga, jenis kredit menurut kegunaannya. Yang pertama ada kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan. Yang kedua, kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan penyiapan infrastruktur lainnya. Yang ketiga, kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut dengan personal loan, contoh kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit pemilikan mobil atau KPM. B. Pembungaan kredit. Yang pertama, effective rate atau pembayaran anuitas. Sistem pembayaran yang dilakukan pada setiap selang waktu yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap. Nominal angsuran bunga setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok akan meningkat. Angsuran pokok dan bunga bila dijumlah setiap periode adalah sama besarnya. Hal ini bisa digambarkan sebagai berikut. A. Anuitas pembayaran pada setiap akhir periode angsuran atau disebut juga post numerando. Kredit dengan angsuran post numerando umumnya untuk kredit tunai, kredit yang direalisasikan dalam bentuk uang tunai. Contoh kredit modal kerja, kredit investasi, kredit pegawai. Untuk rumus anuitasnya yaitu A sama dengan M kali I dibagi 1 min 1 plus I pangkat min N. Untuk keterangan dari rumus yang di atas, A sama dengan anuitas, M nilai kredit, I tingkat suku bunga, N jangka waktu kredit. Contoh plafon kredit disetujui dan dicairkan sebesar 600 juta pada tanggal 1 April 2017, suku bunga 24% PA dengan jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Berapa yang harus dibayar tiap bulan oleh debitur dengan menggunakan rumus bunga efektif. Maka diperoleh daftar angsuran sebagai berikut.
Tabel berikut ini adalah daftar angsuran pokok dan bunga dengan metode anuitas bunga efektif. Perhitungan angsuran kredit per bulan dapat dihitung sebagai berikut. A sama dengan 600 juta dikali 0,02 dibagi 1 min 1 plus 0,02 pangkat 36. Hasilnya 23.539.711,56. Angsuran pokok pertama bisa ditentukan dengan rumus sebagai berikut. A1 sama dengan A per 1 plus 1 pangkat N atau A1 sama dengan A min M kali I, di mana M kali I adalah angsuran bunga pertama B1. Dengan demikian, angsuran pokok pertama adalah A1 sama dengan 23.539.711,56 dikurang 600 juta dikali 0,02 sama dengan 11.539.711,56. Selanjutnya, untuk menghitung angsuran pokok ke N atau A dapat ditentukan dengan rumus A1 sama dengan A1 1 plus I pangkat N min 1 dengan asumsi angsuran pokok pertama diketahui atau dengan menggunakan rumus di atas. Dengan demikian, untuk menentukan angsuran bunga ke N atau B bisa digunakan rumus BN sama dengan A min AN. Untuk menghitung sisa pinjaman pada akhir tahun ke N bisa digunakan rumus SN sama dengan BN min 1 atau di mana SN sisa pokok kredit pada akhir periode ke N. Bila diketahui angsuran pokok pertama, maka anuitas bisa ditentukan sebagai berikut. A sama dengan A1 dikali 1 plus I pangkat N. B. Angsuran kredit diterima setiap awal bulan atau prenumerando. Kredit ini biasanya untuk kredit non-tunai seperti kredit kepemilikan rumah atau KPR, kredit kepemilikan mobil atau KPM. Untuk kredit semacam ini, nasabah biasanya akan dibebani uang muka atau down payment dan angsuran perdana pada saat akad kredit ditandatangani. Pola pembayaran ini sebenarnya nasabah membayar angsuran di awal bulan. Rumus untuk mencari anuitas A sama dengan M per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat negatif N ditambah 1 dibagi I ditambah 1. Keterangan A sama dengan anuitas, M sama dengan nilai kredit, I sama dengan tingkat suku bunga, N jangka waktu kredit. Contoh pembelian rumah dengan fasilitas KPR BTN, harga rumah 700 juta, biaya balik nama dan lain-lain 15 juta. Nasabah diwajibkan membayar uang muka 100 juta, biaya balik nama dan angsuran perdana. Dengan demikian, nilai KPR adalah 600 juta. Pertanyaan, berapa angsuran per bulan bila nasabah mengambil jangka waktu KPR selama 3 tahun dengan bunga 24%, tanggal transaksi 1 April 2017. Dengan menggunakan rumus bunga efektif prenumerando, maka diperoleh angsuran per bulan 23.078.148. Angsuran ini dibayar mulai tanggal 1 April 2017. Bandingkan nilai angsuran per bulan dengan anuitas pembayaran angsuran setiap akhir bulan atau post numerando. Seperti pada perhitungan sebelumnya, angsuran kredit setiap akhir bulan atau transaksi akad tanggal 1 April mulai membayar angsuran per 1 Mei 2017 dengan jangka waktu dan bunga yang sama adalah sebesar 23.359.711.000. Tampak bahwa angsuran awal bulan nilainya lebih rendah. Konversi bunga efektif ke bunga flat. Bank dalam menentukan angsuran kredit dapat menganut salah satu metode, namun sering menghadapi nasabah dengan berbagai karakteristik arus kas. Untuk itu, berdasarkan kesepakatan dengan nasabah, bank dapat mengkonversi bunga efektif ke flat. Flat rate. Untuk flat rate, angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama setiap angsuran, sedangkan bunga yang diperhitungkan menurut sejalan berkurangnya sisa kredit. Dengan demikian, total angsuran pokok dan bunga adalah semakin menurun selama periode angsuran. Rumus untuk menentukan angsuran pokok adalah A sama dengan M dibagi N. Keterangan A sama dengan angsuran pokok,
M sama dengan platform kredit, N periode kredit. Selanjutnya ada flat rate, perhitungan bunga dengan flat rate didasarkan pada perhitungan bunga secara prorata sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kredit. Dengan demikian, untuk menentukan angsuran pokok dan bunga sangat sederhana. Praktik di bank bila menggunakan flat rate umumnya akan menentukan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan effective rate atau slide rate. Mengapa demikian? Sebab bila menentukan tingkat suku bunga yang sama seperti pada sliding dan effective rate, maka total angsuran menjadi terlihat sangat mahal. Rumus untuk menentukan angsuran pokok dan bunga adalah angsuran pokok dan bunga sama dengan M ditambah dalam kurung M dikali I dikali T dibagi N. Keterangan M sama dengan platform kredit, I sama dengan tingkat suku bunga, T adalah jangka waktu kredit, dan N adalah jumlah bulan angsuran selama masa kredit. Akuntansi perkreditan sesuai dengan pengertian kredit yaitu penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam. Ini berarti perlu adanya akad atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini akan mengikat bank dan debitur. Pengikat tersebut tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak selama syarat-syarat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bagi bank, pengikatan diri dalam perjanjian kredit berarti sebuah komitmen untuk memberikan kredit kepada debitur. Pada realisasi kredit, bank akan memungut beban terhadap debitur, yang berarti pendapatan bagi bank. Pendapatan tersebut berasal dari biaya provisi, biaya administrasi, biaya saksi, jaminan, biaya asuransi, dan sebagainya. Biaya-biaya ini akan dibebankan kepada debitur melalui perkreditan terhadap kredit yang direalisasikan. Pengucuran kredit dicatat sebesar nilai realisasi kredit. Contoh, tanggal 25 April 2017, Anita Firdaus mengajukan permohonan kredit kepada Bank Mitra Niaga Semarang sebesar 50 juta. Aplikasi kredit disetujui pada tanggal 1 Mei 2017 dengan jangka waktu 5 tahun. Tingkat suku bunga 20%, debitur dibebani biaya provisi dan komisi 0,25%. Biaya materai 10.000, biaya penggantian barang cetakan 5.000, biaya administrasi 100.000, biaya notaris dan PPAT 300.000, biaya asuransi kredit 100.000. Bank memperhitungkan bunga dengan sliding rate pada tanggal tersebut. Anita Firdaus langsung mencairkan kredit sebesar 50 juta dengan perincian ditransfer ke cabang Cirebon 20 juta, dikreditkan ke rekening giro Anita Firdaus 20 juta dan sisanya tunai. Catatan untuk transaksi di atas dimulai tanggal 1 Mei 2017 ketika terjadi realisasi kredit dan ketika terjadi angsuran pokok dan bunga pada setiap akhir bulan adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.